Hai anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah siswa mampu menentukan luas permukaan kubus dan balok. Tapi sebelum kita belajar, tahukah kalian alasan kenapa kita harus belajar? Ada yang tahu? Ya, jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata begini, "Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup untuk menahan perihnya kebodohan." Wow, seram sekali ya jika kita harus menahan perihnya kebodohan. Nah, agar kita tidak menjadi orang yang bodoh, maka kita harus semangat dan mau untuk belajar. Sekarang, yuk kita simak materinya. Di atas ini adalah gambar sebuah kubus. Kubus memiliki rusuk yang sama panjang dan memiliki sisi yang sama besar. Kubus di samping kita buat menjadi jaring-jaring kubus seperti ini. Nah, sisi-sisi pada jaring-jaring kubus ini kita beri nama L1, L2, L3, L4, L5, dan L6. Kita misalkan rusuk pada kubus ini adalah S. Sehingga besar pada sisi 1 sampai sisi ke-6 atau luas pada sisi 1 itu adalah S dikali S atau S kuadrat. Sehingga rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali S kuadrat. Mengapa 6 dikali S kuadrat? Karena kubus memiliki 6 buah sisi yang sama besar dan satu buah sisi kubus itu luasnya adalah S dikali S, sehingga rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali S kuadrat. Setelah mengetahui rumus luas permukaan kubus, dapatkah kalian menyimpulkan pengertian dari luas permukaan kubus? Luas permukaan kubus adalah luas 6 buah persegi atau luas satu sisinya yang berbentuk persegi dikalikan 6. Di atas ini adalah gambar sebuah kubus, yaitu kubus ABCDEFGH. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Dari kubus ini diketahui bahwa panjang setiap rusuknya adalah 4 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Nah, kita ketahui bahwa rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali S kuadrat. Di sini S-nya adalah 4 ya. Sehingga 6 dikali 4 kuadrat sama dengan 96 cm kuadrat. Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 96 cm kuadrat. Nah, sekarang kita buktikan ya apakah benar hasilnya 96 cm kuadrat. Kita buktikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Pada bidang DABC luasnya adalah 16 cm kuadrat. Bidang BAEF 16 cm kuadrat. Bidang EADH juga sama 16 cm kuadrat. Bidang CBFG luasnya sama 16 cm kuadrat. Bidang DCAB luasnya sama 16 cm kuadrat. Dan yang terakhir ada bidang EHGF luasnya sama 16 cm kuadrat juga. Nah, luas permukaan kubus adalah luas satu sisinya dikalikan 6. Sehingga 6 dikali 16 cm kuadrat, hasilnya adalah 96 cm kuadrat. Terbukti ya. Berikut ini adalah gambar sebuah balok. Ada panjang, lebar, dan tinggi. Dari balok ini akan kita buat jaring-jaring baloknya. Misal jaring-jaring baloknya adalah seperti ini ya. Nah, kita beri nama luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, dan luas 6. Sehingga luas permukaan balok adalah penjumlahan dari luas pertama sampai luas ke-6. Nah, luas pertama itu sama dengan luas ke-6, sehingga luas 1 ditambah luas 6.
luas kedua adalah sama besarnya dengan luas keempat, sehingga luas kedua ditambah dengan luas keempat. Nah, selanjutnya luas ketiga itu besarnya sama dengan luas kelima, sehingga luas ketiga ditambah luas kelima. Itu kita kelompokkan lalu kita jumlahkan. Sehingga karena dia sama, maka bisa kita ubah menjadi 2 dikali luas pertama ditambah 2 dikali luas kedua ditambah 2 dikali luas ketiga. Nah, luas pertama itu adalah lebar dikali tinggi. Luas kedua itu adalah panjang dikali lebar. Dan luas ketiga itu adalah panjang dikali tinggi. Sehingga 2 dikali lebar kali tinggi ditambah 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali panjang kali tinggi. Selanjutnya kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi 2 dikali lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi. Setelah mengetahui rumus luas permukaan balok, dapatkah kalian menyimpulkan pengertian dari luas permukaan balok? Luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas sisi balok tersebut. Ada 2 luas sisi yang berhadapan sama. Berikut ini adalah gambar sebuah balok, yaitu balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari balok ini diketahui bahwa lebarnya 4 cm, panjangnya 6 cm, dan tingginya 2 cm. Yang ditanya adalah luas permukaan baloknya. Nah, kita ketahui bahwa rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali lebar kali tinggi, ditambah panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi. Sehingga 2 dikali 4 kali 2 ditambah 6 kali 4 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 2 dikali 8 ditambah 24 ditambah 12 sama dengan 2 kali 44 adalah 88. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 88 cm². Sekarang kita buktikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Apakah balok yang memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 2 cm akan menghasilkan luas permukaan sebesar 88 cm²? Pertama, ada sisi ABCD, luasnya 24 cm². Nah, sisi yang berhadapan dengan ABCD adalah sisi EFGH, luasnya pun sama, yaitu 24 cm². Kemudian ada sisi CDHG, luasnya 12 cm². Dan sisi yang berhadapan pada sisi CDHG yaitu sisi ABFE, luasnya pun sama, yaitu 12 cm². Pada sisi tegak, DAEH luasnya 8 cm², dan pada sisi yang berhadapan dengan DAEH, yaitu BCGF, luasnya 8 cm². Luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas sisi balok tersebut. Maka seluruh sisi yang sudah kita peroleh tadi kita jumlahkan. Sehingga 24 ditambah 24 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 2 dikali 24 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 2 dikali 44 sama dengan 88 cm². Nah, jadi terbukti ya. Agar lebih terlatih dalam menyelesaikan persoalan mengenai materi luas permukaan kubus dan balok, yuk kita kerjakan soal-soal berikut. 1. Hapso memiliki kardus yang luas permukaannya 1176 cm². Kardus tersebut seluruh sisinya sama besar. Berapakah panjang rusuk kardus tersebut? Diketahui luasnya 1176 cm². Seluruh sisi sama besar. Yang ditanya adalah panjang rusuk, yaitu S, satuan cm. Dijawab, rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat. Luasnya 1176.
sama dengan 6 dikali S kuadrat. Maka S kuadrat sama dengan 1176 dibagi 6. S kuadrat sama dengan 196. S sama dengan akar 196, sehingga S adalah 14 cm. Soal kedua, Kika mempunyai kolam yang panjangnya 6 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya 1 meter. Berapakah luas permukaan kolam Kika? Diketahui panjangnya 6 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya 1 meter. Yang ditanya adalah luas permukaan kolam Kika, simbolnya adalah L besar, satuan meter kuadrat. Karena yang diketahui adalah panjang, lebar, dan tinggi kolam Kika, maka kita menggunakan rumus luas permukaan balok untuk mengetahui luas permukaan kolam Kika. Nah, rumus luas permukaan balok adalah 2 dikali lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi. Kita masukkan ya angkanya, sehingga luas sama dengan 2 dikali 4 dikali 1 ditambah 6 dikali 4 ditambah 6 dikali 1 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 24 ditambah 6 sama dengan 2 dikali 34. Maka luas permukaan balok adalah 68 meter kuadrat. Jadi luas permukaan kolam Kika adalah 68 meter kuadrat. Latihan 1. Tiara ingin membungkus kotak jam dengan menggunakan kertas kado. Kotak jam tersebut memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Berapa luas kertas kado yang diperlukan Tiara untuk membungkus kotak jam tersebut? 2. Amir akan membuat kotak tisu berbentuk kubus menggunakan triplex. Jika panjang rusuk triplex kotak tersebut 25 cm, berapa luas triplex yang diperlukan Amir? Silakan kerjakan latihan tersebut dengan teliti dan jujur. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memudahkan kalian dalam menentukan luas permukaan kubus dan balok.